Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada pertemuan kali ini kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas pada kali ini. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi Plantae pada pertemuan ketiga. Tumbuhan berbiji atau spermatopita. Tumbuhan berbiji atau spermatopita ini berasal dari bahasa Yunani. Sperma artinya biji, piton berarti tumbuhan. Meliputi semua tumbuhan berpembuluh yang bereproduksi secara generatif dengan berbentuk biji. Di dalam biji terdapat calon individu baru atau embrio sporofit atau lembaga, beserta cadangan makanannya endosperma yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Selanjutnya, cara hidup dan habitat tumbuhan berbiji. Yang pertama, cara hidup. Pada umumnya, spermatopita bersifat fotoautotrof karena memiliki klorofil untuk berfotosintesis. Berikut contohnya. Ada pula spermatopita yang tidak memiliki klorofil, sehingga hidup parasit pada tumbuhan lainnya untuk mendapatkan zat organik. Contohnya yang berparasit penuh dan setengah penuh. Ini dia contohnya. Yang kedua, habitat. Spermatopita merupakan kelompok tumbuhan yang beradaptasi dengan baik di darat maupun di air. Contoh spermatopita yang hidup di air. Berikut contohnya. Spermatopita yang hidup di darat dapat hidup bebas di tanah, epifit di pohon atau parasit pada tumbuhan lainnya. Contoh spermatopita yang epifit di pohon. Ini dia contohnya. Selanjutnya, ciri-ciri tubuh tumbuhan berbiji. Yang pertama, bentuk dan ukuran tubuh spermatopita. Spermatopita tergolong Chormopita karena dapat dibedakan dengan jelas bagian-bagian tubuhnya meliputi akar, batang, dan daun. Tubuhnya makroskopis dengan ukuran bervariasi. Ada yang hanya berukuran beberapa sentimeter, misalnya rumput-rumputan. Ada pula yang berukuran besar hingga berdiameter 7 meter dengan tinggi 115 meter. Misalnya reward. Bentuk tubuh spermatopita dapat dibedakan menjadi ada semak, berbatang pendek, merayap, dan berumpun. Contohnya rumput tekik. Perdu cirinya berbentuk seperti pohon, tetapi batangnya kecil dan pendek. Contohnya bunga pukul 4. Liana cirinya berbentuk seperti tali tambang dan tumbuh melilit pada pohon lain. Contohnya rotan. Pohon berbatang besar dan tinggi. Contohnya jambu, air, dan jati. Yang kedua, struktur dan fungsi tubuh spermatopita. Tumbuhan berbiji yang kita lihat merupakan generasi sporofit. Bentuk sporofit, tumbuhan berbiji memiliki akar, batang, dan daun. Akar dapat berbentuk serabut atau tunggang. Batang yang berkambium, ada pula yang tidak berkambium. Daun memiliki bentuk dan ukuran yang bervariasi. Tulang daun berbentuk lurus, menyirip, atau menjari. Tumbuhan berbiji memiliki xilem dan flem pada akar, batang, maupun daunnya.
Spermatopita memiliki alat perkembangbiakan generatif berupa strobilus atau bunga. Strobilus dimiliki oleh Gymnospermae, sedangkan bunga dimiliki oleh Angiospermae. Klasifikasi tumbuhan berbiji. Berdasarkan letak bakal biji atau bijinya, spermatopita dikelompokkan menjadi dua divisi, yaitu sebagai berikut. Ada Gymnospermae dan Angiospermae. Apa sih bedanya? Kalau Gymnospermae, kelompok tumbuhan yang bakal bijinya tidak terlindungi oleh daun buah, atau bijinya berada pada bila-bila strobilus berbentuk sisik. Sedangkan Angiospermae, kelompok tumbuhan yang bakal bijinya terlindung oleh daun buah. Daun buah merupakan ovarium yang sudah matang dan dindingnya menebal serta berdaging. Tumbuhan berbiji terbuka Gymnospermae, gimnos terbuka, sperma, biji. Dikenal dengan istilah konifer. Konifer berasal dari struktur pada tumbuhan tersebut yang merupakan kumpulan sporofil berbentuk sisik. Ciri tumbuhan berbiji terbuka. Bakal bijinya tumbuh dan terletak di luar megasporofil. Megasporofil, sisik pendukung bakal biji yang terkumpul dalam bentuk strobilus berkayu. Sporofil jantan dan betina terpisah sehingga dapat dibedakan ciri fisiknya. Gymnospermae berumah dua. Cirinya hanya punya satu strobilus jantan atau betina. Gymnospermae berumah satu, punya dua jenis strobilus. Tumbuhan tahunan yang berkayu, bentuk bervariasi, sistem perakaran tunggang atau serabut. Batangnya memiliki trakeit yang tersusun dari sel berbentuk memanjang dan runcing yang berfungsi untuk mengangkut air dari bawah ke atas atau dari akar ke daun. Daunnya memiliki bentuk bervariasi. Siklus hidup tumbuhan berbiji terbuka. Generasi yang dominan adalah sporofit. Gymnospermae bereproduksi secara generatif seksual dengan membentuk biji. Alat reproduksi berupa strobilus terbentuk ketika tumbuhan sudah dewasa. Penyerbukan terjadi dengan bantuan angin atau anemogami. Gymnospermae mengalami pembuahan tunggal. Selanjutnya, klasifikasi. Ada Cicadinae. Disebut palem sagu karena mirip palem, tapi bukan palem sejati. Cirinya batang pendek dan tidak bercabang, daun majemuk, berbentuk dengan helaian daun menyirip, berumah dua karena mikrospora dan megaspora berasal dari tumbuhan yang berbeda. Tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Ini dia contohnya. Selanjutnya, Coniferae merupakan kelompok tumbuhan konifer, tumbuhan dominan penyusun hutan konifer di belahan bumi utara, sebagian di pegunungan tropis dengan ciri berupa pohon yang tinggi, daun berbentuk kecil, tebal, seperti jarum atau sisik. Evergreen, tumbuhan yang selalu hijau, berumah satu, memiliki dua jenis konus, jantan dan betina, namun biasanya ada di cabang yang berbeda.
Ini dia contohnya. Selanjutnya, Genitinae. Tumbuhan berbentuk pohon atau liana dengan ciri batang bercabang atau tidak bercabang, memiliki daun tunggal berbentuk lembaran, tidak berbentuk kerucut, tumbuhan berumah dua. Ini dia contohnya. Manfaat tumbuhan berbiji terbuka. Yang pertama, bahan industri kertas, obat-obatan, kosmetika, bahan makanan, serta bisa dijadikan tanaman hias, bahan industri terpenting, dan bahan kayu bangunan. Sekian pembahasan kali ini. Tetap jaga kesehatan dan makan yang sehat dan bergizi. Jika ingin ada yang ditanyakan, silahkan hubungi saya. Saya akhiri sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.